Yuliani MPD yang sudah mempersilahkan kelompok 6 untuk mempresentasikan materi hari ini. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah hadir untuk mengikuti diskusi pada hari ini. Izin kami dari kelompok 6 ingin memperkenalkan diri. Saya Indah Mahyustiarini dengan NIM 205210036. Saya Indri Lestari dengan NIM 205210034. Saya Putri Wulandari dengan NIM 205210031. Saya Ilham Idul Fitri dengan NIM 205210033. Dan teman diskusi kami dari kelompok 5 yang bisa memperkenalkan diri masing-masing. Saya Tidak Usaleha, NIM 205210009. Saya Nami Jatun Anafi Unit Nama, NIM 205210007. Saya Idit Rahmanias dengan NIM 205210030. Dan saya Hidayatun Alifah dengan NIM 205210008. Baik, terima kasih. Saya dan teman-teman akan mempresentasikan tentang konsep dasar pengembangan kurikulum PAUD. Yang pertama, pengertian pengembangan kurikulum PAUD. Kurikulum menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 adalah seperangkat rencana dan aturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran suatu cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan. Kurikulum bersifat dinamis dan senantiasa dipengaruhi oleh perubahan dalam faktor-faktor yang mendasarinya, sehingga jika terdapat perubahan pelaksanaan dalam pendidikan yang diselenggarakan, secara otomatis kurikulum pun akan berubah pula. Pengembangan kurikulum adalah suatu kegiatan yang menghasilkan kurikulum ataupun proses yang mengaitkan suatu komponen dengan komponen lainnya untuk menghasilkan suatu kurikulum yang lebih baik, atau kegiatan penyusunan implementasi, evaluasi perbaikan, dan penyempurnaan kurikulum. Menurut Dakir, pengembangan kurikulum adalah mengarahkan kurikulum sekarang ke tujuan pendidikan yang diharapkan karena adanya berbagai pengaruh yang sifat positif yang datangnya dari luar atau dari diri sendiri, dengan harapan agar peserta didik dapat menghadapi masa depannya dengan baik. Oleh karena itu, pengembangan kurikulum hendaknya bersifat antisipatif, adaptif, dan aplikatif. Poin yang kedua akan disampaikan oleh Mbak Indri. Poin yang kedua yaitu landasan pengembangan kurikulum PAUD. Yang pertama, landasan filosofi. Secara harfiah, filosofis atau filsafat berarti cinta akan kebijaksanaan. Orang belajar berfilsafat agar ia menjadi orang yang mengerti kebijakan dan berbuat secara bijak. Ia harus tahu atau berpengetahuan. Pengetahuan tersebut diperoleh melalui proses berpikir, yaitu berpikir secara sistematis, logis, dan mendalam. Secara akademik, filsafat berarti upaya untuk menggambarkan dan menyatakan atau pandangan yang sistematis dan komprehensif tentang alam semesta dan kehidupan manusia di dalamnya. Yang kedua, landasan psikologi. Pengembangan kurikulum dipengaruhi oleh kondisi psikologi individu yang terlibat di dalamnya, karena apa yang ingin disampaikan menuntut peserta didik untuk melakukan perbuatan belajar atau sering disebut proses belajar. Dalam proses pembelajaran juga terjadi interaksi yang bersifat mutiara antara peserta didik dengan pendidik. Untuk itu, paling tidak dalam pengembangan kurikulum diperlukan dua landasan psikologi, yaitu psikologi perkembangan dan psikologi belajar. Kedua landasan ini dianggap penting terutama dalam memilih dan menyusun isi kurikulum, proses pembelajaran, dan hasil pembelajaran yang diinginkan. Yang ketiga, landasan sosial budaya. Landasan sosiologis kurikulum adalah asumsi-asumsi yang berasal dari sosiologi yang dijadikan titik tolak dalam pengembangan kurikulum. Anak-anak berasal dari masyarakat mendapatkan pendidikan baik informal, formal, maupun non-formal dalam lingkungan masyarakat dan diarahkan agar mampu terjun dalam kehidupan bermasyarakat. Yang keempat, landasan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Prinsip pengembangan kurikulum PAUD. Pengembangan kurikulum PAUD menggunakan prinsip-prinsip yang telah berkembang dalam kehidupan sehari-hari atau justru menciptakan prinsip-prinsip baru. Oleh karena itu, dalam implementasi kurikulum di lembaga pendidikan sangat dimungkinkan untuk menggunakan prinsip yang berbeda dari kurikulum yang digunakan di lembaga pendidikan lain, sehingga akan ada banyak prinsip yang digunakan dalam pengembangan kurikulum. Prinsip umum dimaknai sebagai prinsip yang harus diperhatikan untuk dimiliki oleh kurikulum sebagai totalitas dari gabungan komponen-komponen yang membangunnya. Adapun penjabaran prinsip-prinsip umum ialah sebagai berikut. Pertama, prinsip relevansi. Prinsip relevansi memiliki makna sesuai atau serasi. Jika mengacu pada prinsip relevansi, setidaknya kurikulum harus memperhatikan aspek internal dan eksternal. Yang kedua, prinsip fleksibilitas. Prinsip fleksibilitas pengembangan kurikulum berupa agar hasilnya fleksibel dalam implementasi, memungkinkan penyesuaian berdasarkan situasi dan kondisi tempat dan waktu yang selalu berkembang, serta kemampuan dan latar belakang siswa. Peran kurikulum di sini sangat penting terhadap perkembangan siswa. Untuk prinsip fleksibel ini harus benar-benar diperhatikan sebagai penunjang untuk peningkatan mutu pendidikan. 3. Prinsip kontinuitas, yaitu adanya kesinambungan dalam kurikulum baik secara vertikal maupun secara horizontal. Pengalaman belajar yang disediakan kurikulum harus memperhatikan kesinambungan, baik yang di dalam tingkat kelas, antar jenjang pendidikan, maupun antar jenjang pendidikan dan jenis pekerjaan. 4. Prinsip efisiensi adalah salah satu prinsip yang perlu diperhatikan dalam pengembangan kurikulum, sehingga apa yang telah direncanakan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. 5. Prinsip efektivitas. Mengembangkan kurikulum pendidikan perlu mempertimbangkan prinsip efektivitas. Yang dimaksud dengan efektivitas di sini adalah sejauh mana rencana program pembelajaran dicapai atau diimplementasikan. Poin yang keempat akan dilanjutkan dengan Mbak Ilhami. Poin keempat, komponen pengembangan kurikulum PAUD. Beberapa ahli pendidikan mengemukakan bahwa dalam rangka pengembangan kurikulum, maka perlu diperhatikan beberapa komponen yang menurut konstituen diantaranya adalah 1. Tujuan, 2. Bahan pembelajaran, 3. Proses belajar mengajar, 4. Evaluasi dan penilaian. Sedangkan Hamalik mengemukakan bahwa pengembangan kurikulum yang dilakukan hendaklah mencakup yang pertama, tujuan kurikulum, yang kedua, materi kurikulum, yang ketiga, metode kurikulum, yang keempat, organisasi kurikulum, dan yang kelima, evaluasi kurikulum. Tiap komponen saling berkaitan dengan yang lainnya. Jadi, tujuan berkaitan dengan bahan pelajaran, proses belajar mengajar, dan penilaian. Artinya, tujuan yang berlainan dalam aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik akan mempunyai bahan pelajaran yang berlainan, proses belajar mengajar yang lain, dan harus dinilai cara yang lain pula. Baiklah, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, berikut materi yang dapat kami sampaikan. Jika ada pertanyaan maupun tanggapan kami persilahkan. Kami buka sesi tanya jawab. Silakan, Mbak. Izin bertanya. Saya tidak usah lihat NIM 205.10029. Apa yang akan terjadi apabila seseorang pengembang kurikulum mengabaikan prinsip-prinsip pengembangan kurikulum? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Iit.
Apabila prinsip tidak terlaksana dalam kurikulum yang nyata, maka potensi yang dimiliki anak tersebut tidak berkembang sebagai potensi yang diperlukan dalam melaksanakan tugas dan kehidupannya. Mohon izin bertanya. Ya, sebelumnya perkenalkan saya Aminatu anak Irit Nama Min 25 Desa Purnama Kecamatan Beju. Kali ini saya tanyakan, apa saja faktor penghambat yang kemungkinan muncul dalam pengembangan kurikulum pendidikan? Baik. Salah satu ataupun beberapa faktor penghambat dalam perencanaan pengembangan kurikulum yaitu yang pertama, guru kurang menguasai materi yang disampaikan. 2. Program yang belum tercapai. 3. Sarana yang belum memadai. Hambatan dapat terjadi bisa datang dari komponen pendukung baik dari guru, peserta didik, lingkungan keluarga atau faktor fasilitas. Hal ini meskipun guru memiliki kompetensi yang cukup baik dalam metode mengajar, tetapi masih terdapat kendala yang dialami, salah satunya adalah kurang menguasai materi yang disampaikan. Hambatan yang kedua yaitu adanya program yang belum tercapai. Hal ini dirasakan oleh tim pengembang kurikulum terkait dengan program pendidikan yang belum tercapai sebagai program penunjang pengembangan kompetensi. Hambatan yang ketiga yaitu mengenai sarana yang belum memadai untuk mendukung program pendidikan. Terima kasih, Mbak. Izin bertanya. Ya, silakan. Saya Irit Nama Tias dengan NIM 2052100030. Dengan pertanyaan, apa yang mendasari pemerintah dalam melakukan perubahan kurikulum dari masa ke masa? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Ini. Perubahan kurikulum didasari pada kesadaran bahwa perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh perubahan global, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta seni dan budaya. Terima kasih. Izin bertanya, saya Hidayatul Mu'alifah dengan NIM 205100028. Bagaimana cara guru dalam mengembangkan kurikulum? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Hidayati. Bagaimana cara guru dalam mengembangkan kurikulum? Guru sebagai pengembangan kurikulum harus mampu menerjemahkan, menjabarkan, dan mentransformasikan nilai-nilai yang terkandung dalam kurikulum kepada anak didik. Dalam pengembangan kurikulum, guru dapat melaksanakan beberapa kegiatan, yaitu merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kurikulum. Sudah, Mbak? Baik. Bagaimana, Mbak, dengan jawaban dari kami? Terima kasih. Semoga apa yang kami sampaikan, teman-teman diskusi kami paham. Ya, cukup sekian presentasi dari kami. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Bila teman-teman yang ingin bertanya, silakan bertanya di kolom komentar dengan menyatakan nama dan NIM serta kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.